Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaiza Sudirman dengan induk mahasiswa 2502355202022 dari kelas TI 2, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Adijema Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Drs. Ali Hamkadhani, SSI, MTI. Judul tugas proyek basis learning saya adalah perancangan dan analisa arsitektur sistem komputer untuk laboratorium pemrograman. Pada video ini, saya menjelaskan studi kasus yang saya pilih, hasil analisa kebutuhan, rancangan arsitektur, hingga analisa performa sistem yang saya rancang. Studi kasus yang saya pilih adalah laboratorium pemrograman di sebuah perguruan tinggi yang digunakan untuk mendukung praktikum program studi teknik informatika dan sistem informasi. Laboratorium ini terdiri dari 32 unit komputer mahasiswa dan 1 unit komputer instruktur yang saling terhubung melalui jaringan lokal ke server penyimpanan bersama. Saya memilih studi kasus ini karena laboratorium pemrograman mempresentasikan lingkungan komputasi yang menuntut keseimbangan antara kinerja pemrosesan, kapasitas memori, kecerdasan penyimpanan, dan efisien biaya, mengingat pengadaannya dilakukan dalam jumlah unit yang banyak dan identik. Hasil analisa kebutuhan. Komputer laboratorium digunakan untuk 5 tujuan utama. Yang pertama, praktikum pemrograman dasar dan lanjut. Yang kedua, praktikum basis data. Yang ketiga, praktikum sistem operasi dan jaringan menggunakan virtual magic dan kontainer. Dan yang keempat, praktikum kecerdasan buatan, skala kecil, menengah, serta pengerjaan tugas akhir dan proyek mandiri. Dari sisi pengguna, ada 3 kategori. Yang pertama, mahasiswa tingkat awal dengan beban ringan. Yang kedua, mahasiswa tingkat lanjut dengan beban berat seperti virtual magic. Dan ketiga, serta dosen yang melakukan multitasking untuk demonstrasi dan evaluasi. Karakteristik beban kerjanya bersifat komplain intensif dan komplikasi. Memori intensif saat multitasking berarti IO intensif saat proses boolean menghasilkan banyak file, serta multitasking tinggi. Namun, beban grafisnya relatif ringan karena tidak memerlukan reading 3D. Berdasarkan hal ini, saya merumuskan kebutuhan performa sistem CPU multicore dengan performa single tray yang baik, RAM minimal 16 GB, menyimpan SSD NVMe berkecepatan tinggi, mencerdaskan konektivitas jaringan yang stabil. Berikut rancangan arsitektur komputer yang saya usulkan seperti terlihat pada diagram blok ini. CPU berkomunikasi dengan RAM dan penyimpanan SSD secara langsung melalui jalur berkecepatan tinggi, sementara seluruh komponen terhubung melalui sistem bus yang membawa jalur data, alamat, dan kontrol. Pengendali IO yang mendukung interrupt dan DMA menjembatani komunikasi antara bus sistem dengan perangkat input, output, dan jaringan, sehingga CPU tidak perlu menangani setiap transfer data secara langsung.
Alasan pemilih spesifikasi perangkat keras. Berdasarkan analisa kebutuhan tadi, saya mengusulkan spesifikasi sebagai berikut. Prosesor 6 core, 12 core, berstruktur x86 sampai 64, clock dasar 3,7 GHz dan turbo hingga 4,8 GHz dipilih karena mampu menjalankan kompilasi paralel dan 1-2 virtual magic sekaligus tanpa mengorbankan performa single tree untuk kode mahasiswa pemula. RAM 16 DDR5 2 channel dapat ditingkatkan sampai 32 GB. Dipilih karena 2 channel menggandakan bandwidth memori di bandwidth single channel. Pada beban memori inersi, menyimpan menggunakan SSD NVMe 512 GB karena kecepatan baca dan tulisnya jauh lebih tinggi dari HDD, mempercepat bot dan proses komputasi. Untuk grafik cukup GPU terintegrasi karena beban kerja lab ini tidak melibatkan rendering 3D berat. Konektivitas menggunakan GB Ethernet sebagai koneksi utama dan Wi-Fi 6 sebagai cadangan agar akses ke server berkas dan reportasi kode tetap stabil. Nah, selanjutnya CPU adalah rancangan yang terdiri dari 3 komponen fungsi utama. Yang pertama, aritmatika logik unit atau ALU yang menjalankan operasi aritmatika dan logika, kontrol unit yang mengambil, menerjemahkan, dan mengordinasikan instruksi, serta register, tempat penyimpan tercepat di ALU CPU seperti program counter dan instruction regist. Sebagai ilustrasi siklus instruksi, saya ambil contoh program sederhana. C sama dengan A tambah B. CPU akan melalui 4 tahap berurut. Fetch yaitu mengambil instruksi dari memori, terus dekode, menerjemahkan instruksi tersebut. Dan yang ketiga, exclude, di mana ALU menjalankan operasi perjumlahan. Dan yang terakhir, read the back, menyimpan hasilnya kembali ke memori. Pada CPU modern, tahapan-tahapan dari instruksi berbeda ini dijalankan secara tumpah tindih lewat teknik pipelian, sehingga throughput meningkat. Yang selanjutnya, analisa memori. Sistem ini menerapkan hierarki memori lengkap dari register CPU yang tercepat, CAR, L1, L2, dan L3. Kemudian RAM 16 GB, DDR5 hingga SSD NVMe 512 GB sebagai penyimpanan sekunder. Semakin ke bawah kapasitas semakin besar, tapi kecepatan aksesnya semakin lambat. CAR berperan penting karena proses kompilasi berulang kali mengakses struktur data yang sama, sehingga CAR hit rate yang tinggi membuat CPU tidak perlu menunggu latensi. RAM, kapasitas RAM 16 GB saya pilih berdasarkan estimasi pemakaian aplikasi bersamaan yang totalnya sekitar 12-14 GB. Pada kondisi puncak, jika RAM tidak cukup, sistem akan melakukan swapping ke SSD yang jauh lebih lambat dan menurunkan performa secara drastis. Selanjutnya, analisa I/O. Perangkat input pada sistem ini berupa keyboard dan mouse USB yang ditandatangani dengan interrupt define I/O karena laju datanya rendah dan sifatnya huma interface. CPU hanya diinterupsi saat ada input baru. Perangkat output berupa monitor IPS Full HD
yang terhubung lewat HDMI, display port dari GPU, terintegrasi untuk transfer data berkapasitas besar seperti baca dan tulis, SSD, dan jaringan. Sistem ini menggunakan Direct Memory Access atau DMA sehingga data bisa bersimpan langsung antar perangkat dan RAM tanpa membebani CPU untuk setiap bayinya. Ini penting karena proses kompilasi menghasilkan banyak operasi baca dan tulis file kecil dalam waktu singkat. Analisa performa sistem. Untuk mengukur performa secara kuantitatif, saya menggunakan skenario kompilasi program dengan instruction cloud 2 kali 10⁻⁸ atau 200 juta instruksi pada clock rate efektif 4 GHz berdasarkan bauran instruksi. Pada tabel ini, CPI rata-rata yang saya hitung adalah 2,5 siklus per instruksi. Dengan rumus CPU time sama dengan instruction cloud dikali CPI dibagi clock rate, saya peroleh CPU time sekitar 0,125 detik dan throughput sebesar 1600 MIPS. Saya juga menguji sensitivitas jika clear miss rate naik sehingga proporsi akses memori meningkat. CPI naik 18% menjadi 2,95 dan throughput turun sekitar 1356 MIPS. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh hierarki memori terhadap performa akhir sistem. Terkait pemikir arsitektur set instruksi, saya memilih CISC 86-64 dibanding RISC murni karena kompatibilitas perangkat lunak akademik yang jauh lebih luas, meskipun CISC punya konsumsi daya sedikit lebih tinggi. Sebagai penutup, kesimpulan dari paparan materi ini yaitu kebutuhan sistem laboratorium pemrograman bersifat campuran, komputer intensif, memori intensif, dan UI intensif dengan multitasking tinggi. Arsitektur yang saya rancang CPU 6 core 12 3 86-64, RAM 16 GB, DDR5, SSD NVMe 512 GB, dan konektivitas GB internet. Secara analisa mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan keseimbangan biaya yang wajar untuk pengadaan puluhan unit. Hasil perhitungan menunjukkan CPI rata-rata 2,5, CPU time 0,125 detik, dan throughput 1600 MIPS, dan analisa menegaskan bahwa arsitektur CISC 86-64 paling sesuai untuk studi kasus ini karena keunggulan kompatibilitas perangkat lunak akademik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan dan analisa arsitektur sistem komputer untuk laboratorium pemrograman. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.